Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Saidah dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penelitian saya yang berjudul Rasa Syukur dan Belas Kasih pada Relawan. Ya, langsung saja peneliti akan menjelaskan terkait latar belakang penelitian ini. Latar belakang penelitian ini dilakukan karena adanya penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Kim et al. Pada tahun 2018, yang mana penelitian saat ini tidak ada yang menyelidiki hubungan langsung terkait rasa syukur dan belas kasih. Maka penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menguji dari rasa syukur, empati, dan belas kasih. Namun penelitian ini hanya menguji dari rasa syukur dan belas kasihnya saja. Lalu penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lesmawati pada tahun 2017, belas kasih belum banyak diteliti pada pekerja sosial, termasuk pada relawan. Yang umumnya diteliti pada penelitian sebelumnya, yaitu konsekuensi dari pekerjaan membantu orang lain, seperti halnya kelelahan dalam membantu. Maka hal demikian, peneliti akan membahas terkait letak Indonesia yang berada di 3 lempeng tektonik yang menjadikan salah satunya terjadi bencana alam. Hal ini diperkuat dengan data Center for Excellence pada tahun 2018 bahwa selama 30 tahun terakhir Indonesia mengalami 290 bencana alam setiap tahun karena salah satunya Indonesia berada di area cincin Asia Pasifik yang menjadikan salah satu faktor penyebab sering terjadinya bencana alam. Hal demikian, ketika adanya bencana alam, ada pula aktivitas gotong royong dilakukan sebagai bentuk integritas satu sama lain. Dalam kegiatan aktivitas gotong royong, biasanya terdapat kelompok yang aktif, yaitu relawan yang bekerja secara sukarela. Yang mana relawan ini diturunkan untuk mengurangi penderitaan orang lain, dan ternyata di konsep dari ciri-ciri belas kasih ini disebutkan bahwa ketika seseorang melihat penderitaan orang lain akan memunculkan rasa kesedihan, perasaan empati yang mana membuat seseorang untuk melakukan perilaku menolong. Lalu, apakah orang yang merasa cukup kehidupannya, yang merasa baik dalam kehidupannya, apakah akan memiliki perasaan belas kasih yang tinggi terhadap orang lain? Lalu, apakah seseorang yang tidak beruntung tidak akan memiliki belas kasih terhadap orang lain? Maka, hal demikian, penelitian Stellar et al. Pada tahun 2017 menjawab bahwa emosi transenden yang mendorong munculnya perhatian terhadap kebutuhan orang lain. Hal tersebut ternyata rasa syukur dalam emosi transenden berperan sebagai meningkatkan kemungkinan bahwa seseorang itu akan merasakannya melalui berperilaku prososial dengan mendatangkan sumbangan ekonomi. Hal ini penelitian memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui hubungan bersyukur dalam meningkatkan belas kasih. Baik, di sini ada kedua definisi dari rasa syukur dan belas kasih. Namun peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu dari rasa syukur, yang mana rasa syukur ini diartikan pada penelitian Listiandini pada tahun 2015 bahwa rasa syukur diartikan sebagai perasaan berterima kasih yang disertai dengan apresiasi atas sesuatu hal yang diperoleh dari kehidupan, baik dari Tuhan, dari manusia, ataupun dari hal yang lainnya. Yang mana hal tersebut membuat seseorang terdorong untuk melakukan hal serupa yang sesuai dengan apa yang ia dapatkan. Lalu, pengertian yang kedua dari pengertian belas kasih yang diartikan pada penelitian Lesmawati pada tahun 2017 bahwa belas kasih ini diartikan sebagai kecenderungan yang berisi dari beberapa pengetahuan terkait membantu, terkait cara melakukannya, dan bagaimana karakteristik seseorang yang dapat mencakup dari sifat, dari konsep diri, dari motif yang akan mendorong si pekerja sosial ini untuk membantu orang lain. Hal tersebut diyakini
ini pada hipotesa penelitian, yaitu rasa syukur berkorelasi dengan belas kasih pada relawan. Artinya, semakin besar rasa syukur pada relawan, semakin besar pula belas kasih yang dimiliki terhadap orang lain. Baik, metodologi penelitian. Populasi penelitian ini menggunakan relawan sosial dengan sampelnya menggunakan relawan sosial Kabupaten dan Kota Tangerang dan Kabupaten dan Kota Bogor dengan jumlah 386 responden. Lalu, sampel penelitian ini menggunakan teknik sampel aksidental yang diartikan pada Imas Masturoh dan Nauri pada tahun 2018 bahwa sampling aksidental adalah teknik yang dilakukan dengan mengambil responden dengan cara kebetulan yang tersedia di suatu tempat, namun sesuai dengan teknik atau konteks yang sesuai dalam penelitian. Reliabilitas dan validitas alat ukur. Penelitian ini menggunakan skala syukur Listiandini pada tahun 2015. Alat ukur ini memiliki 30 item dengan reliabilitas alfa Cronbach sebesar 0,792 dengan kisaran validitas 0,157 hingga 0,621. Lalu, eskalasi skala belas kasih yang disusun oleh Lesmawati pada tahun 2017 memiliki 23 item dengan reliabilitas alfa Cronbach sebesar 0,674 dengan kisaran validitas sebesar 0,084 hingga 0,620. Maka hal tersebut diyakini pada Sujarwanto dan Rusilawati pada tahun 2015, instrumen alat ukur yang dikatakan reliable jika koefisien reliabilitasnya lebih besar dari 0,6. Maka hal tersebut kedua alat ukur ini baik digunakan pada penelitian ini. Ya, baik. Di sini ada gambaran rasa syukur dan belas kasih pada responden, yang mana gambaran ini adalah bentuk dari jawaban dari hipotesa penelitian ini bahwa semakin besar rasa syukur pada relawan, maka semakin besar pula belas kasih yang dimilikinya terhadap orang lain. Lalu di tabel syukur ini disebutkan bahwa dan menunjukkan dari kategorisasi skor syukur berdasarkan dari responden. Dari penelitian ini didapatkan sebagian besar 89% dengan skor 5-6 dengan kategori tinggi dengan jumlah responden 342 responden. Lalu pada tabel belas kasih didapatkan bahwa kategorisasi skor belas kasih berdasarkan dari responden pada penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar memiliki 87% dengan skor 4-5 dengan kategori tinggi memiliki sebesar 334 responden. Maka hal ini disebutkan bahwa semakin besar rasa syukur, semakin besar pula belas kasih terhadap orang lain. Lalu hasil uji hipotesis disebutkan bahwa nilai person correlation antara rasa syukur dan belas kasih adalah 0,461 dengan nilai probability value sebesar 0,000 yang memiliki nilai P kurang daripada 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa rasa syukur dan belas kasih memiliki nilai signifikan dan memiliki nilai koefisien positif, yang dimana hal tersebut diarahkan peneliti untuk menerima dan menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima, sehingga dapat diartikan bahwa hubungan positif yang signifikan antara rasa syukur dan belas kasih. Lalu, kesimpulan, disimpulkan bahwa dengan menggunakan sampel penelitian relawan di Kabupaten beserta Kota Tangerang dan Bogor, rasa syukur dan belas kasih terbukti memiliki hubungan positif pada relawan. Artinya, rasa syukur memiliki hubungan positif dengan belas kasih, maka dapat diartikan dan disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diterima. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.